Berlatar di tahun 2092, keadaan bumi semakin buruk setelah pepohonan tidak lagi tumbuh. Polusi udara yang memburuk membuat manusia semakin sulit untuk bertahan hidup. Perusahaan raksasa yang disebut UTS membangun rumah orbit baru bagi manusia. Orang kaya yang bisa membeli tiket diperbolehkan untuk tinggal, sementara sisanya tersiksa dengan keadaan bumi yang semakin parah. Mereka yang bertahan di bumi melakukan berbagai cara untuk menyambung kehidupan. Salah satunya bekerja sebagai pembersih sampah luar angkasa yang dikenal dengan sebutan Space Sweepers. Itulah yang selama ini dilakukan oleh Taeho, seorang pemuda asal Korea yang kebetulan tidak memiliki hak untuk tinggal di UTS. Di suatu hari, Taeho turun ke bumi untuk mencari seseorang yang hilang pasca kecelakaan. Dia pergi ke distrik Lost and Found, tempat di mana sesuatu yang hilang akan dikumpulkan dan disimpan. Setibanya di sana, penjaga menunjukkan tubuh anak kecil dengan ciri-ciri yang dia minta pada sebuah peti. Namun sayangnya anak itu bukanlah seseorang yang dia cari selama ini. Taeho pun kembali keluar angkasa untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, sekelompok reporter yang berasal dari bumi berkunjung ke distrik pemukiman UTS. Di sana mereka bertemu dengan Tuan James Sullivan, pendiri UTS yang kini berusia 150 tahun. Walau demikian, dia masih terlihat muda karena kemajuan teknologi yang dia ciptakan. Sullivan menceritakan misi UTS ke depannya untuk menjadikan planet Mars sebagai bumi baru yang nantinya disebut Eden. Dengan teknologi nanobot, pohon kehidupan yang disebut superplant dapat tumbuh dengan baik di sana. Dengan begitu, planet Mars akan layak untuk dihuni dan manusia bisa memulai kembali peradabannya. Dalam pertemuan itu, terdapat seorang reporter yang menuntut keadilan karena 95% populasi manusia masih tertinggal di bumi dengan kondisi yang semakin parah. Dia juga mempertanyakan jutaan sampah luar angkasa yang ditimbulkan UTS, yang dimana itu membahayakan para sweepers, bahkan penduduk bumi, karena bisa saja puing-puing itu masuk ke atmosfer dan terjatuh. Sementara itu di luar angkasa, Taeho tergabung ke dalam sebuah kelompok bernama Victory, yang terdiri dari 4 anggota termasuk dirinya. Mulai dari Kapten Jang sebagai pemimpin, Taeho sebagai pilot, Tiger Park sebagai teknisi mesin, dan sebuah robot bernama Babs yang bertugas menarik sampah dari luar pesawat. Pada dasarnya, mereka yang bekerja sebagai sweepers harus berlomba-lomba mencari sampah luar angkasa untuk ditukar dengan uang. Di saat sweepers lainnya bekerja sama menangkap bangkai pesawat, Taeho dan teman-temannya datang merebut pesawat itu untuk kemudian dijual di sebuah distrik penampungan. Taeho berhasil menjauhkan pesawat dari kejaran sweepers lain. Namun sayangnya dia lengah dan hampir saja menabrak distrik pemukiman UTS. Tidak sampai di situ, kelalaian tersebut membuat pesawat melaju kencang dan menabrak antena satelit yang sedang mengorbit. Pada akhirnya, mereka pun transit di sebuah distrik penampungan untuk menukar semua sampah yang telah mereka dapatkan. Namun, bangkai pesawat yang mereka dapat tidak bisa dijual karena harus dibongkar terlebih dahulu. Sialnya, mereka harus membayar denda karena sudah merusak antena satelit. Lebih parahnya lagi, bendahara mereka yang bernama Porky kabur, membawa semua uang yang telah mereka kumpulkan. Hidup mereka pun semakin sengsara. Suatu ketika, Taeho menemukan seorang anak kecil di dalam bangkai pesawat yang mereka dapatkan sebelumnya. Entah siapa dan dari mana asalnya, anak kecil itu nampaknya warga negara Korea. Tidak lama dari itu, sebuah berita muncul menjelaskan tentang hilangnya robot pemusnah massal yang bernama Dorothy yang diduga milik sekelompok teroris bernama Black Fox. Saat dia mati, ternyata anak itu adalah robot yang dimaksud. Pada akhirnya, Taeho dan teman-temannya berdiskusi dan mereka memutuskan untuk melaporkan Dorothy kepada polisi. Tidak lama dari itu, Taeho memeriksa koper dan tas ransel yang dia temukan di bangkai pesawat sebelumnya. Dia menemukan identitas Kang Hyun-woo yang sepertinya berkaitan dengan Dorothy. Merasa menemukan sebuah petunjuk, mereka pergi ke distrik pemukiman non-UTS. Sesampainya di sana, Taeho menjelaskan bahwa Black Fox dan Space Guard kini sedang mencari Dorothy. Oleh karena itulah, Taeho berencana untuk menjualnya kepada Kang Hyun-woo, salah satu anggota Black Fox, dengan harga mahal. Dengan suara yang disamarkan, mereka melakukan negosiasi sebelum akhirnya sepakat untuk bertransaksi di distrik bisnis.
Sementara itu, Dorothy yang tinggal di pesawat mulai menunjukkan kemampuannya saat menghidupkan pohon mati. Saat kembali ke pesawat, Taeho dan teman-temannya dengan kompak mendandani Dorothy supaya identitasnya tidak terungkap. Belum sempat mereka pergi, seorang polisi yang sebelumnya mereka hubungi datang. Dengan cepat mereka menyembunyikan Dorothy dan membuat alasan bahwa mereka telah keliru memanggil polisi. Kapten Jang menjebaknya dan membuatnya seolah-olah menerima suap. Karena takut akan dilaporkan, polisi itu pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Taeho dan Tiger tiba di tempat transaksi. Ketika Kang Hyun-woo muncul dan memberikan uangnya, Space Guard ternyata sudah siap menembak Dorothy dari kejauhan. Belum sempat bertransaksi, Dorothy yang mereka bawa ke dalam tas menghilang. Mereka semua panik, sementara Dorothy berjalan dengan santai ke tengah-tengah pesta di distrik bisnis itu. Semua orang yang melihat Dorothy terdiam sebelum akhirnya mereka pergi saat Space Guard menembakinya. Dengan cepat, Taeho menyelamatkan Dorothy, sementara Kang Hyun-woo terpaksa harus pergi dan membawa kembali uangnya. Mengejutkannya, Dorothy mampu menghalau tembakan senjata hanya dengan menatapnya. Kapten Jang yang melihatnya terkejut dan bertanya-tanya, robot apa sebenarnya Dorothy itu? Setelah berhasil melarikan diri, mereka tidak habis pikir kenapa Space Guard mengetahui rencana mereka. Kapten Jang menduga bahwa Space Guard telah menyadap mereka saat bernegosiasi. Tidak lama dari itu, terungkap bahwa nama asli Dorothy adalah Codename. Kang Hyun-woo pernah menjelaskan bahwa Codename hanya akan meledak jika diberi perintah. Oleh karena itulah, para kru tidak lagi cemas berada di sisinya. Tidak lama dari itu, Codename dan Taeho memetik tomat yang sebelumnya dihidupkan. Setelah itu mereka menjualnya di hanggar pesawat. Orang-orang di sana sangat suka karena sudah lama tidak memakan makanan organik. Singkat cerita, para kru semakin dekat dengan Codename. Salah satunya adalah Babs yang banyak bercerita tentang kisah-kisah masa lalu. Mulai dari dirinya, dulunya dia adalah pasukan robot militer yang banyak melakukan peperangan. Kapten Jang menemukannya di pusat daur ulang lalu memperbaikinya. Kapten Jang sendiri dulunya adalah pelajar yang dilatih sebagai insinyur. Dia sangat pintar dan pandai membuat sesuatu. Paman Tiger, dia adalah pemimpin kartel narkoba yang punya cita-cita mulia, di mana uang penjualannya dia sumbangkan kepada anak-anak miskin yang ada di bumi. Yang terakhir Taeho, dulunya dia adalah komandan Space Guard pertama di UTS. Suatu ketika, Taeho menemukan bayi saat dia menyerang pesawat ilegal dan akhirnya merawat bayi tersebut. Bayi itu diberi nama Sunyi, yang ternyata tidak bisa mendengar. Dokter menjelaskan bahwa telinganya rusak karena suara yang sangat kencang. Menyadari itu adalah salahnya, Taeho menyesal dan dia tidak bisa menyakiti siapapun lagi sejak saat itu. Oleh karena itulah, UTS memecatnya karena tidak mematuhi perintah. Taeho jatuh miskin dan menjadi gelandangan. Di suatu waktu, kecelakaan di distrik pemukiman membuat Sunyi terlempar ke angkasa. Naasnya Taeho tidak punya uang untuk menyewa jasa pencarian. Dan oleh karena itulah, dia selalu berusaha mencari uang sebanyak mungkin untuk mencari putrinya itu. Singkat cerita, Taeho mendapat panggilan dari Black Fox untuk melanjutkan transaksi mereka. Dan kali ini tempatnya di distrik pangkalan senjata. Tak berselang lama, ketika Codename pergi ke toilet umum, seorang pria bertopeng menculiknya. Semua kru panik dan mulai mengejar sumber teriakannya. Ketika Taeho menemukan Codename dan merebutnya, dia terkepung oleh penculik lain dengan kostum yang sama. Untunglah mereka semua bukan tandingannya Tiger. Di lain tempat, Tuan Sullivan melanjutkan pembicaraannya dengan reporter yang menuntut keadilan. Sullivan menjelaskan bahwa dia hanya memilih manusia tertentu berdasarkan sikap. Dia tidak mau dunia baru buatannya diisi oleh orang-orang tidak bermoral, yang pada akhirnya akan menyulut peperangan seperti di masa lalu. Sullivan memberikan pilihan kepada reporter itu untuk membunuh teroris Black Fox yang mereka tangkap, dengan imbalan dia akan dipindahkan ke UTS. Saat reporter itu terbujuk rayuannya, Sullivan menjebaknya dan menjelaskan bahwa seperti itulah sifat manusia, egois dan serakah. Pada akhirnya, reporter itu harus menegang nyawa karena dianggap sampah oleh Sullivan. Sementara itu, Kapten Jang mengumpulkan orang-orang yang menculik Codename. Ternyata ketuanya adalah seorang kasir bernama Karim yang sebenarnya cukup dekat dengan mereka. Dengan kepintarannya, Kapten Jang berhasil mengungkap identitas mereka yang ternyata adalah anggota Black Fox.
Di saat itulah semuanya terungkap bahwa Black Fox bukanlah teroris. Mereka adalah organisasi anti-UTS yang membela bumi. Jika Sullivan bisa menghijaukan Mars yang dikenal tandus, kenapa dia tidak menghijaukan bumi dan menyelamatkan banyak orang? Itulah alasan mereka memberontak. Kang Hyun-woo yang menjadi bagian Black Fox dulunya merupakan ilmuwan UTS yang membuat teknologi nanobot, dan Kotnim adalah putrinya. Kotnim ternyata hanya seorang manusia penderita penyakit langka yang dimana sistem syarafnya rusak. Kang Hyun-woo memprogram nanobot itu dan menyuntikannya kepada Kotnim sebagai langkah terakhir untuk menyembuhkannya. Keajaiban yang tidak terduga adalah Kotnim bisa berinteraksi dan mengendalikan nanobot sesuka hatinya. Dengan kemampuan itulah Kotnim bisa menyembuhkan tanaman berkat nanobot yang dia kendalikan. Selama ini Sullivan berencana untuk menyingkirkan teknologi nanobot termasuk Kotnim dan ayahnya, supaya teknologi itu tidak bisa diciptakan lagi. Sullivan ingin dianggap sebagai Tuhan yang secara tunggal menciptakan planet baru di Mars. Nanobot Kotnim hanya bisa dihancurkan menggunakan bom hidrogen yang sangat panas. Oleh karena itulah Sullivan sudah menyiapkan bom tersebut di distrik penampungan, yang dimana ledakan itu akan membuat distrik tersebut jatuh ke bumi dan memusnahkan semua umat manusia yang tersisa. Tidak lama dari itu, Space Guard di bawah perintah Sullivan datang ke distrik non-UTS untuk mencari Kotnim. Semuanya berpencar dan terjadi kejar-kejaran. Namun untungnya kru Victory dan Kotnim bisa melarikan diri. Berbagai macam misil mengejar pesawat dan memaksa Taiho untuk melakukan manuver. Namun sayangnya dia tidak berhasil dan pesawat memasuki titik Lagrangian, sebuah pusat di mana puing-puing luar angkasa berkumpul karena tarikan gravitasi. Di area itu terdapat nanobot yang mulai menggerogoti pesawat. Namun untungnya Kotnim bisa mengendalikan nanobot itu dan menyelamatkan mereka semua. Seketika Kotnim lemah tak berdaya, namun untungnya dia hanya pingsan. Sementara itu, Sullivan dengan tubuh artifisialnya mulai mengetahui identitas kru Victory dan aksinya saat menyelamatkan Kotnim. Untuk kedua kalinya, Kotnim gagal bertemu dengan sang ayah. Kru Victory berusaha merawat Kotnim sebaik mungkin. Tidak lama dari itu, Kari menghubungi mereka dan menentukan titik pertemuan baru dengan Kang Hyun-woo. Setibanya di distrik terbengkalai, mereka semua berkumpul dan Kotnim berhasil menemui ayahnya lagi. Semua orang sangat terharu dengan pertemuan itu, termasuk Taiho yang teringat dengan putri kecilnya Sunyi. Tidak lama dari itu, Kapten Jang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata tempat itu dikelilingi oleh drone UTS yang sudah siap menyergap. Mereka tidak bisa melarikan diri karena ranjau EMP mengganggu sistem pesawat. Ketika Space Guard muncul, mereka semua membantai kelompok Black Fox dan hanya menyisakan Kotnim beserta kru Victory. Sullivan sengaja melakukan hal itu karena dia mengenal baik siapa mereka. Kapten Jang adalah satu-satunya orang yang hampir membunuhnya saat memberontak karena ternyata dia adalah penganut paham anti-UTS. Taiho adalah mantan komandan favoritnya di masa lalu yang sekarang menjadi gelandangan karena tidak mematuhi perintah. Saat itu, Sullivan menjelaskan rencananya untuk meledakkan Kotnim menggunakan bom hidrogen yang terpasang di distrik penampungan. Dia akan mengkambing hitamkan Black Fox supaya warga UTS tidak mengetahui kekejamannya. Setelah memberi uang dan kesempatan kepada Victory, Sullivan pergi dan membawa Kotnim. Taiho mengambil uang itu tanpa ragu karena memang itulah yang dia butuhkan untuk mencari putrinya. Sementara Kapten Jang dan Tiger mulai berempati kepada Kotnim dan sepakat untuk menyelamatkannya. Taiho pergi ke tempat jasa pencarian di mana akhirnya pihak mereka bersedia untuk mencari putrinya. Saat menunggu, Taiho mengingat kembali masa-masa terakhirnya bersama Sunyi. Ketika Taiho melihat tulisan peninggalan putrinya, hatinya tersentuh dan akhirnya dia kembali ke pesawat untuk menyelamatkan Kotnim. Semuanya bersiap di posisi masing-masing. Taiho mengambil kemudi, Tiger Park menyiapkan tenaga mesin, Babs dengan tombaknya bersiaga di luar pesawat, sementara Kapten Jang mulai mengeluarkan senjata buatannya. Tanpa sadar, ternyata Space Guard sudah siap menembak pesawat mereka. Namun untungnya mereka masih bisa bertahan ketika misil pesawat mulai mengejar. Kapten Jang menembaki drone UTS dari belakang, begitu juga dengan Babs yang mulai mengeluarkan ultimate powernya. Dia melompat ke sana kemari dan menghancurkan pesawat satu demi satu. Tidak lama dari itu,
Taiho melakukan manuver ekstrim untuk mengelabui misil yang terus mengejar. Setelah berhasil melakukannya, mereka pergi menuju tempat penampungan di mana bom hidrogen itu terpasang dan Kotnim ditahan di sekitarnya. Mereka berhasil menemukan Kotnim, namun sayangnya penyelamatan itu tidak berjalan lancar di mana bom tersebut tidak bisa dijinakkan karena akan meledak saat diretas. Itu artinya tempat tersebut akan tetap jatuh ke bumi, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kotnim adalah membawanya sejauh mungkin. Tidak lama dari itu, seorang Space Guard nomor 1 datang menghadang dan mengalahkan mereka. Tiger bangkit dan melawannya sendiri untuk memberikan waktu kepada yang lain. Setelah menjebaknya dan membuat Space Guard itu melayang, Tiger dan yang lainnya berkumpul kembali. Kapten Zhang menyiarkan siaran radio kepada Space Sweepers lain bahwasanya tempat penampungan akan jatuh ke bumi dan melenyapkan semua umat manusia. Karena tidak ada pilihan lain, mereka semua bersatu dan membantu Kapten Zhang untuk melawan UTS. Mereka semua bertempur di luar angkasa. Di saat yang sama, penduduk UTS mulai mengetahui kejahatan Sullivan dari rekaman rencananya yang tersebar ke publik. Penduduk di sana yang tidak tahu apa-apa mulai mempertanyakan ketidakadilan tersebut. Di tengah-tengah peperangan itu, Sullivan yang marah karena rencananya dikacaukan datang mengejar pesawat Victory. Mereka mulai kewalahan ketika Sullivan merubah pesawatnya menjadi robot mematikan. Dia berusaha menangkap Kotnim untuk menghancurkannya. Di tengah-tengah kekacauan itu, Babs menerima serangan cukup parah di mana tubuhnya terbelah dua. Ketika Sullivan berhasil membuka bagasi pesawat, dia terkejut karena ternyata bom hidrogen yang dia siapkan ada di dalam bagasi itu. Mengejutkannya, ternyata Kotnim sedari awal tidak ada di pesawat tersebut karena dia sudah diserahkan kepada sweepers lainnya sebelum peperangan terjadi. Semua rencana ini adalah misi bunuh diri untuk menyelamatkan Kotnim dan umat manusia. Setelah mereka cukup jauh, bom meledak menghanguskan Sullivan dan semuanya yang ada di sana. Ketika para sweepers lainnya berduka, Kotnim mengeluarkan kekuatan nanobotnya dan membawa pesawat Victory kembali. Ternyata bom hidrogen sekalipun tidak bisa menghancurkan teknologi nanobot. Sejak saat itu, UTS dipimpin oleh orang-orang yang tepat. UTS menyatakan permintaan maaf dan berjanji akan menghijaukan bumi dengan teknologi nanobotsnya. Mereka juga berjanji akan menjaga perdamaian seluruh umat manusia. Tidak hanya itu, Space Sweepers yang ikut berjuang diberi kompensasi atas kerugian yang mereka terima. Termasuk Babs yang kini sudah menjalani cangkok kulit di tubuhnya dan menjadi cantik. Kru Victory akhirnya menemukan sosok Porky, bendahara yang sudah membawa kabur uang mereka. Setelah uangnya dikembalikan, keadaan finansial mereka pun membaik. Kabar baik lainnya, Kotnim membantu Taiho untuk menemukan putrinya yang hilang. Mereka berdua dihubungkan melalui sebuah mesin. Kotnim menggunakan kemampuan nanobotnya untuk membentuk koneksi telepati singkat antara dia dan putrinya. Saat mereka terhubung, Taiho berkesempatan untuk memeluk Sunyi dan mengucapkan selamat tinggal. Sunyi tidak terselamatkan karena dia terdampar di luar angkasa terlalu lama. Sunyi telah meninggal, namun untungnya nanobot Kotnim bisa menafsirkan data dari pikirannya dengan cara mengaktifkan kesadarannya untuk beberapa detik. Dengan begitu, dia bisa berpamitan dengan ayahnya. Pada akhirnya, Kotnim menjadi bagian dari keluarga Victory. Dia juga terdaftar di sekolah seperti anak-anak pada umumnya, dan terkadang dia mendapat tugas pergi ke bumi untuk menanam pohon. Film ini berakhir ketika mereka melanjutkan kembali rutinitasnya sebagai pembersih luar angkasa.